Assalamualaikum Bu Tanti. Waalaikumsalam. Wilujeng Enjing Bu Tanti. Terima kasih Bu Tanti sudah bisa menyempatkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol Bu Tanti ya. Saya berharap nanti obrolan ini bisa ada hasilnya, terutama untuk Bu Tanti ya Bu Tanti. Insya Allah nanti kita akan bersama-sama bersama Ibu. Saya akan mendampingi Ibu selama kurang lebih dalam kegiatan pendampingan dari rencana yang akan Ibu lakukan selama 3 bulan ke depan, gitu ya Bu ya. Ya. Nah, oleh karena itu saya ingin dapat masukan dari Ibu Kepala Sekolah bagaimana merancang perjalanan pendampingan ini yang akan saya lakukan bersama Ibu. Ya. Kalau kegiatan sekarang ini apa nih Bu yang sedang Ibu lakukan sampai saat ini? Saat ini saya sedang punya rencana untuk meningkatkan pelayanan kepada peserta didik sehingga potensi peserta didik lebih meningkat. Mengapa? Karena di tahun ini saya di tahun pelajaran baru penerimaan peserta didik baru kita menerima banyak sekali peserta didik yang memiliki hambatan double atau ganda yang disebut MDPI. Jadi tidak hanya dia menderita disabilitas netra, tetapi ada hambatan lain yang mengiringinya. Ada berapa anak yang di Tenggarai memiliki MDPI ini Bu di PPDB tahun ini? Sekitar 5 orang anak. Masya Allah ya, banyak juga ya Bu ya. Banyak Pak. Jadi ukuran 5 ini untuk SLB termasuk hal yang luar biasa, apalagi tunanetra ya Bu ya. Betul, Pak. Nah, karena memang ada kesulitan untuk mendapatkan peserta didik baru untuk kelas 1 SD berarti atau masih di TK? Bermacam-macam, ada karena melihat usia. Jadi ada yang usia 5 tahun, ada yang usia 12 tahun, ada yang usia 11 tahun. Makanya kita masukkan dulu ke kelas observasi. Nantinya kita masukkan ke kelas mana yang setelah kita lakukan observasi nanti kan ada akselerasi Pak. Kita hanya melihat kemampuan dasar dulu yang sedang dibina itu. Nah, ketika kita melihat kemampuan dasar, Masya Allah kita melihat banyak hambatan yang dihadapi oleh mereka. Karena ada yang tunanetra, tunawicara, tunanetra, tunagrahita, tunanetra, tunadaksa juga, tunanetra autis ada juga. Jadi dengan hambatan yang mengiringi kemampuan mereka itu, akhirnya kita sangat sulit untuk memberikan pelayanan yang maksimal untuk mereka. Mengingat sumber daya manusia kita juga bukan tidak bisa, tapi belum maksimal. Nah, belum maksimal ya Bu ya? Belum maksimal. Jadi karena sumber daya guru yang ada sekarang ini dari sisi jumlah atau kuantitas maupun kualitas. Barangkali kuantitasnya berapa jumlah sekarang Ibu? Jumlah guru 13 orang. Jumlah guru dengan berbagai macam latar belakang pendidikan. Tidak semua berdasar tidak semua latar belakangnya. Kalau menurut Ibu dari kualitas ya latar belakang pendidikan ada berapa dari 13 orang ini yang mumpuni lah? Yang mumpuni sekitar 4 orang. 4 orang ya. Jadi kurang lebih sekitar 9 orang yang perlu Ibu ya target lah, kurang lebih sekitar 9 orang guru yang harus Ibu tingkatkan di kompetensi. Apalagi dengan menghadapi adanya anak-anak peserta didik baru yang MDPI ya. Betul, Pak. Kompleks ya Bu ya. Saya akan mendampingi Ibu bersama Ibu kurang lebih mungkin setahun, 2 tahun dan berikutnya ya. Tapi saya ingin mencoba melokalisasi lah, kalau melokalisir waktu perencanaannya akan Ibu lakukan dalam 3 bulan ke depan Bu ya. Jadi apa yang menjadi keinginan Ibu, apa yang akan Ibu lakukan dalam waktu 3 bulan ke depan dengan tadi latar belakang yang Ibu sudah ceritakan? Yang pertama saya mengadakan dulu rapat internal beserta guru untuk mencari solusi yang dihadapi oleh guru dalam memberikan pelayanan kepada anak-anak, terutama anak-anak yang MDPI. Mereka banyak memberikan masukan kepada saya selaku kepala sekolah bahwa mereka menginginkan sekali tambahan wawasan, tambahan pengetahuan supaya mereka bisa memberikan pelayanan kepada peserta didik. Mohon izin saya potong dulu. Yang menginginkan ada tambahan kompetensi ini guru atau kepala sekolah? Mereka Pak. Mereka bahkan ya. Jadi inisiasi dari mereka merasa terbatas pengetahuannya dalam pelayanan pendidikan bagi anak-anak yang MDPI ini. Nah, bentuk kegiatannya apa nih Bu? Yang akan Ibu lakukan 3 bulan ke depan? Yang pertama saya meningkatkan sumber daya manusianya dulu. Ada guru-guru supaya mereka memiliki keterampilan yang mumpuni. Nah, tentu ini kan tidak bisa hanya
hanya bicara di dalam internal. Saya punya inisiatif untuk mengundang dulu tenaga profesional. Ibu mengundang artinya melakukan kerjasama ya dengan pihak ketiga lah boleh dikatakan yang lebih profesional dalam hal peningkatan sumber daya guru itu. Betul. Ini kalau boleh tahu dengan kerjasama dengan siapa nih Bu? Dengan Tamtam Pak, Tamtam Terapi namanya. Nah, ini ada di mana lokasinya nih Bu? Adanya di Jalan Surya Kencana dekat Hotel Taman Sari. Oke, nah Ibu bagaimana memulai kerjasama dengan Tamtam ini boleh diceritakan Bu? Yang pertama mereka mengadakan pertemuan ya. Yang diundang itu para guru dan para orang tua siswa, kemudian para praktisi di lapangan. Dan kita diundang, kita mengirim dua orang sana, yang satu guru, yang satu orang tua siswa. Alhamdulillah program di sana sangat bagus sekali. Guru juga merasakan bahwa betul-betul ilmu ini harus kita dapatkan untuk memberikan layanan yang maksimal untuk anak-anak. Begitu juga orang tua, karena orang tua juga memiliki anak yang MDPI, jadi supaya mereka itu bisa memberikan layanan yang linear serta dari sekolah kemudian di rumah juga. Nah, sebenarnya harapan Ibu dari kompetensi yang nanti diperoleh melalui kerjasama pelatihan dengan Tamtam ini, kompetensi apa sih Bu yang ingin Ibu harapkan dari seorang guru yang nanti setelah dilatih tersebut? Iya, ini program di Tamtam itu sangat bagus sekali Pak. Materi-materinya ada sensori terintegrasi, kemudian ada terapi bicara, ada juga occupational terapi. Jadi semua hal-hal yang memang berkaitan dengan yang kita rasakan untuk melayani anak-anak di sekolah, ada semua di Tamtam. Semua ada di tangan. Ada. Jadi dari mulai dari asesmen, mulai identifikasi siswa, sampai terapi-terapi baik tunanetra, tunarungu, tunadaksa dan sebagainya ada di sana. Jadi harapan Ibu nanti keberhasilan pada guru-guru itu diperoleh pengetahuan tentang itu ya, keterampilan. Kita akan mengundang mereka atau sebaliknya kita akan datang ke sana untuk meningkatkan SDM dulu. Tapi warnanya nanti anak yang akan belajar optimalisasi pembelajaran pada anak. Jadi kemampuan anak yang selama ini kita tidak bisa menggali, kita tidak bisa mengembangkan. Kalau sudah menerima ilmu wawasan yang tinggi, tentu pasti anak yang jadi objeknya nanti bisa optimal. Ini bagus sekali Bu ya. Ibu bisa mengetahui nggak indikator oh ini si A ini, si guru A ini, si guru B ini sudah berhasil sesuai dengan standar Ibu atau mungkin standar dari lembaga ya. Nah, untuk melihat itu bagaimana Ibu? Cara mengetahui tanda-tanda bahwa atau indikator bahwa guru ini sudah berhasil nih mengikuti kegiatan ini. Pertama kita memang supervisi kelas ya Pak ya. Ketika guru dalam pelayanan, apakah ada perbedaan sebelum dan sesudah, after dan before. Ketika guru belum menerima pelatihan dari Tamtam itu, bagaimana pelayanan pada anak. Nah, setelah guru mendapatkan pembinaan atau pelatihan dari Tamtam, bagaimana? Tentu kan kita evaluasi. Kedua, siswa hasilnya, progresnya bagaimana? Kita tanya kepada orang tua juga, kita tanya kepada guru kelasnya juga, kita lihat juga hasil pekerjaan siswa di kelas, kemudian perkembangan anaknya juga. Kalau yang bicaranya ada hambatan, apakah ada progres yang signifikan atau belum. Jadi tugas saya mengevaluasi. Jadi after before-nya kelihatan supaya kalaupun ada kekurangan kita masih akan terus memberikan pembinaan lagi baik kepada guru maupun kepada orang tua. Ibu yakin ada lagi mungkin ada indikator-indikator keberhasilan lain yang belum Ibu sampaikan selain yang tadi Ibu sudah sampaikan? Program itu yang kedua kita akan lebih sering mengundang mereka ke lembaga. Mengundang mereka itu siapa Bu? Dari Tamtam terapi itu kita akan mengadakan parenting kepada para orang tua siswa supaya mereka juga bisa lebih berkonsultasi. Mereka juga bisa lebih mengerti, mereka juga tanda kutip tidak menzolimi anaknya, karena mereka kadang-kala lebih banyak menuntut kepada anaknya dibanding bagaimana memberikan pelayanan yang terbaik untuk anaknya. Tapi kalau ketika mereka sudah berkonsultasi dengan para tenaga profesional, mereka lebih mengerti. Jadi ada satu lagi nih tambahan dari Ibu ya, selain tadi peningkatan kompetensi guru ya dengan pelatihan-pelatihan dari lembaga terapi dan mengundang lembaga terapi ini untuk melakukan parenting. Itu yang paling penting.
Jadi ini dijadwalkan untuk 3 bulan ke depan ya Bu ya, termasuk dalam peningkatan. Sudah menganggarkan dan sebagainya. Oke, nih kaitan dengan anggaran yang menarik ya. Jadi ini Ibu kan kalau bekerja sama dengan apa ya, dengan apa tadi lembaga terapi tentunya berbea gitu ya, kita mengeluarkan uang kos ya khusus. Ini risiko ya Bu ya, risiko yang harus dihadapi oleh Ibu sebagai pemimpin lembaga sekolah. Apakah memang memungkinkan Bu itu bisa dilakukan untuk menganggarkan pelatihan bekerjasama dengan lembaga terapi? Untuk meningkatkan kualitas lembaga tidak ada yang tidak mungkin Pak. Ya. Kalau melihat untuk biaya pasti sesuatu yang maksimal itu hasilnya mahal. Tapi kita bisa bekerja sama dengan orang tua. Kita ada dana BOS yang bisa manfaatkan alokasinya untuk parenting ini. Dan kita bisa bekerja sama dengan tam-tam terapi untuk memberikan harga yang sesuai untuk dengan kemampuan kita. Mereka respon kok Pak, alhamdulillah. Jadi ada semacam apa ya, diskon ya? Betul, diskon. Untuk sekolah-sekolah yang seperti SLB itu ada muatan-muatan sosialnya, ada charity-nya itu ya. Jadi gini, bahkan saya naruh di Ibu dengan kegiatan, saya akan membantu. Apa membantu? Saya akan tampilkan anak-anak saya di kegiatan Ibu supaya mereka juga audiens juga ngerti bahwa anak berkebutuhan khusus juga kalau dibimbing, dibina mempunyai potensi yang bisa dibanggakan. Ada hasil. Apa namanya, perubahan optimalisasi belajar. Dan mereka mengerti sekali. Dan Ibu itu bagian daripada apa ya? Bukan saling kerjasama itu, saling mengundang betul Pak. Ketika yang testimoninya gimana nih? Anak MDPI pun dengan pelatihan keterbatasan kalau dilatih ternyata bisa punya potensi yang bisa dibanggakan. Baik Ibu, barangkali gini Ibu ya, dari itu semua supaya tercipta situasi dan rencana yang tadi Ibu sudah laksanakan, tentunya selama 3 bulan ke depan pula. Ya. Ini saya mencoba menggali perasaan atau apa yang akan Ibu lakukan, yang harus Ibu kembangkan. Kalau tadi kan guru ya. Nah sekarang barangkali apa yang harus Ibu melakukan pengembangan diri di area mana nih untuk mempersiapkan itu semua selama 3 bulan ke depan. Kalau tadi dulu, sekarang udah di sisi kepala sekolah, dari sisi Ibu. Saya harus banyak memfasilitasi Pak, memfasilitasi kepada guru-guru, memotivasi, kemudian mengajak supaya mereka itu merasa butuh nih pengetahuan ini. Kemudian kita juga memperhatikan kesejahteraan mereka dalam artian apa yang akan kita kerjakan program tentu ada kompensasinya. Jadi tidak hanya sekedar menyuruh, tapi kita diiringi dengan kompensasi yang supaya mereka itu lebih bersemangat. Jadi upaya Ibu untuk belajar meningkatkan kemampuan motivasi, kemampuan fasilitasi, karena memang ini area kompetensi kepala sekolah yang diharapkan saat ini menjadi fasilitator, menjadi motivator dan coaching ya, menjadi coaching ya. Tidak menjadi mentoring Bu, tidak memberikan petunjuk. Nah sejauh ini di area mana dari sisi tadi fasilitator, mentor, motivator yang harus dikembangkan itu lebih di area yang mana Bu? Motivator Pak. Motivator. Selama ini Ibu merasa bahwa Ibu belum bisa melakukan motivasi kepada orang lain atau gimana Bu? Tidak, belum semua terangkat motivasinya. Kalau dari area Ibu nih, mungkin bisa ada kelebihan kan, tentunya ada Ibu ya. Area kelebihan, ada area kelemahan. Nah kemungkinan dari area kelemahan Ibu di daerah mana nih untuk mengembangkan guru-guru tadi ya, harapan 3 bulan ke depan. Ini yang perlu ditingkatkan di area mana itu? Dari pribadi Ibu sendiri sebagai guru. Kadang saya suka gini Pak, kalau ketika guru agak lemah ya motivasinya, udahlah kita ajak aja yang mau. Nah itu sebenarnya nggak boleh, harus terus, jangan bosan, diangkat terus, berjuang terus supaya dia tuh sampai bangkit lah. Kadang-kadang saya suka begitu. Jangan lihat orang yang tidak mau, mendingan kita ajak aja yang mau. Karena nggak boleh Pak, itu tuh harusnya terus kita, itu jangan harus gigih ya, terus aja dikulik gitu. Nah bagaimana Ibu meningkatkan konsistensi si kapasitas Ibu sebagai motivator itu? Saya
kerjasama dengan beberapa guru untuk menjadi mentor sebaya. Ajak guru yang ada pengaruhnya lebih tinggi kepada temannya. Sejauh ini belajar tentang motivator, tentang motivasi. Ibu selama ini belajar dari mana? Saya belajar kita belajar dari internet ya Pak ya untuk teorinya. Tapi untuk praktek saya belajar dari kehidupan sehari-hari. Kita merasakan bagaimana memotivasi seseorang sampai dia itu bangkit, motivasinya sampai berhasil. Pantang menyerah aja. Pantang menyerah ya? Gigih Pak. Gigi ulet ya, pantang menyerah. Ya, betul. Ada lagi ya Bu, upaya Ibu untuk meningkatkan motivasi sebagai motivator? Akhirnya kita berikan reward kepada guru yang memang keberhasilannya kita lihat kan dari Pak ya, keberhasilan bagus, tapi kita tidak akan sayang memberikan reward. Ini tuh untuk memberikan motivasi juga pada orang lain. Oke. Dari kondisi sekarang nih, Ibu mungkin kondisi kemampuan kompetensi guru saat ini ya. Kemudian kita akan lihat di 3 bulan ke depan. Saat ini kalau dari angka 1 sampai 10 ada di level berapa nih kompetensi guru? Atau dari 10 sampai 100 lah? 70 ya? 70. Nah. Kurang 30. Kalau 5 itu kurang hangat Pak. Jadi 70 ya? Kalau kondisi real sekarang ya? Iya. Nah, nanti kalau setelah 3 bulan Ibu melakukan kerjasama tadi ya, sudah diceritakan. Mudah-mudahan jadi 100. Harapan menjadi berapa? Jadi 100 ya? 100. Luar Jadi biasa. ideal. Mudah-mudahan kita sediakan tenaga profesionalnya, kita sediakan anggarannya, kita kasih kejalan guru, insya Allah mudah-mudahan. Oke, baik. Jadi Ibu berharap nanti di awal 70 nilainya sampai menjadi 100 ya? Mudah-mudahan. Di 3 bulan ke depan. Kalaupun Ibu jangan sungkan-sungkan nanti coba melakukan refleksi, review agar tadi targetnya tercapai 100% ya. Apa yang Ibu lakukan dari upaya Ibu dan guru-guru yang ada di sini untuk dilakukan kerjasama dengan Tamtam terapi. Dari semua itu barangkali Ibu perlu dukungan ya. Nggak mungkin Ibu bekerja sendiri. Terus dukungan yang dibutuhkan kira-kira dari siapa saja nih? Dari guru, kemudian dari komite, dari para orang tua siswa, tokoh masyarakat juga bisa. Nah, yang sekeliling kita. Kemudian kita juga kerjasama dengan dinas instansi terkait dan barangkali bisa mensupport kegiatan ini. Kalau boleh lebih spesifik nih, dari guru dukungan apa yang perlu Ibu harapkan atau dapatkan? Ya itu motivasi yang tinggi. Motivasi ya. Betul. Jadi motivasi guru. Jadi belum semua, bukan tidak semua, belum semua masih ada beberapa guru yang termotivasi. Kemudian dari orang tua tuh karena SDM-nya mungkin belum masih masih kurang. Jadi mereka tanda kutip terlalu jolim terhadap anak. Mereka terlalu banyak menuntut. Kalau anak saya kenapa beda dengan si A, kenapa dengan si B? Padahal kan keadaannya berbeda. Berarti dukungan yang diharapkan dari orang tua adalah dukungan. Mereka lebih memahami Pak, memahami tentang keadaan anak yang sebenarnya dan potensi mana yang bisa mereka kembangkan. Gitu. Kalau dari tokoh masyarakat nih Bu, dukungan. bentuk dukungan apa yang kira-kira diharapkan oleh Ibu? Tadi kan dukungan dari tokoh juga. Mereka lebih mengerti ya kan kita sekolah berada di lingkungan masyarakat. Mereka lebih mengerti, mereka lebih respon, kemudian supaya anak-anak kita kan merasa nyaman ya. Oke, jadi itu dukungan yang diharapkan dari tokoh masyarakat ya, mensupport ya. Ada respon positif lah dari masyarakat. Kalau dari dinas terkait termasuk mungkin juga dari pengawas barangkali Bu. Apa yang Ibu butuhkan dari pengawas? Kalau saya diminta bantuan oleh Ibu untuk melakukan pendampingan ya selama 3 bulan ke depan, apa yang dibutuhkan ya oleh Ibu? Mudah-mudahan Bapak banyak waktu, mungkin kan Bapak sibuk, jadi sering mengevaluasi program kami yang memang 3 bulan ke depan akan dilaksanakan. Jadi Bapak juga mengetahui nanti progresnya sampai di mana. Kalau saya itu bicara takutnya hanya sebatas wacana, tapi mudah-mudahan ada kerjasama yang baik dari semuanya diimplementasikan dan berhasil. Ya itu mungkin akan saya coba lakukan ya, mendampingi Ibu kurang lebih tidak hanya 3 bulan tapi mungkin selama Ibu menjadi selama sekolah. Ya, nah gitu. Tapi kita punya lokalisasi ya tadi di 3 bulan ke depan. Saya akan mencoba melakukan dukungan kepada Ibu, nanti akan melakukan evaluasi seperti yang Ibu lakukan, sehingga apa yang kita rencanakan 3 bulan ke depan ini tidak sekedar hanya wacana ya Bu ya. Pengalaman kemarin ketika kita melakukan pengolahan kinerja ya terkait dengan
literasi, numerasi itu menjadi doa ya. Sekarang sudah bisa dilaksanakan ya. Bisa dilaksanakan Pak. Mudah-mudahan ini juga. Amin. Misalnya 3 bulan ke depan mereka kan sekarang bulan apa ya? Agustus, September, Oktober, November atau paling tidak Desember kita sudah ada hasil Bu. Iya. Kita tidak hanya kerjasama dengan tam-tam terapi saja. Okay. Saya juga sedang menjalankan dengan ONG. Para dosen ONG yang ya? memang mau mengadakan seminar dengan guru dan orang tua. Kita sudah ada di pembicaraan ke arah sana dengan dosen-dosen di UNJ. Barangkali nanti dengan para ahli di luar tam-tam dan itu teman-teman sejawat yang memang kompeten di bidang terapi, ada ya terapi bicara. Betul. Saya punya teman sejawat yang memang dia itu kepala sekolah juga kan? Betul, kepala sekolah tapi ahli terapi bicara bisa. Kemudian luar biasa ya. Bisa kita menjalin kerjasama, mungkin kalau dengan teman sejawat kita lebih enak ya Pak ya. Jadi mereka juga akan ngerti sama-sama saling membutuhkan dengan kita. Itu barangkali Pak. Mudah-mudahan ini jadi doa ya, doa untuk kita semua. Niat yang baik insya Allah. Betul, insya Allah. Apapun yang akan kita capai 3 bulan ke depan kita coba berupaya berikhtiar. Ya sejauh seoptimal mungkin lah. Yang muaranya nanti pada peningkatan hasil belajar besar. Terima kasih Ibu ya sekali lagi. Dan tentunya saya berharap nanti 3 bulan ke depan juga kita ketemu lagi Bu untuk mengevaluasi. Oke. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum.